Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan dari akun Nurman Kholis. Kahatur pangersa dengan Profesor Aduh. Ahmad. Punten izin bertanya. Salah satu yang menarik pada ngariksa kali ini tentang gambar geografis pelaksanaan haji dari teks Dalailul Khairat tahun 1814 dalam manuskrip kitab doanya Imam Bonjol. Karena itu, keberadaan teks Dalailul Khairat yang merupakan salah satu wirid dalam tarekat Syadziliyah, apakah menunjukkan gerakan membonjol itu adalah gerakan tarekat, bukan sebagai gerakan yang terpengaruh oleh gerakannya Muhammad bin Abdul Wahab, sebagai kesan yang tampak dalam literatur tentang gerakan Qadri. Hatur nuhun. Terima kasih. Siapa? Nurman Khalis ya, Kang Nurman, hatur nuhun. Saya pernah menyinggung bahwa memang ada sumber-sumber yang sesungguhnya belum kita maksimalkan, kita gunakan sumber-sumber untuk memotret siapa sih tokoh-tokoh pergerakan itu. Ya, waktu itu saya mencontohkan Pangeran Diponegoro. Selama ini sumber-sumber itu menjelaskan bahwa Pangeran Diponegoro itu melakukan pemberontakan terhadap Belanda sehingga terjadi perang suci di Jawa tahun 1825 sampai 1830 itu karena rebutan patok, karena ada masalah mungkin rebutan otoritas barangkali begitu ya. Tapi ketika kita menemukan sumber yang menjelaskan bahwa sesungguhnya nenek buyut Pangeran Diponegoro itu adalah guru sufi, seorang perempuan sufi, maka kita bisa sebetulnya melakukan kajian ulang bahwa bisa jadi motivasi Pangeran Diponegoro itu untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda karena pengaruh dari tarekat. Sama seperti yang lain juga. Tentu saya tidak bisa memastikan sekarang bahwa Imam Bonjol juga demikian. Tetapi kalau kita lihat memang puzzle-puzzle informasi manuskrip ini kita sambungkan, bukan tidak mungkin. Sama seperti halnya gerakan pemberontakan petani di Banten pada tahun 1888. Petani kan judulnya aja petani kan oleh Sartono. Tetapi ketika dikaji lagi dari perspektif tarekat, itu kita bisa menyebut bahwa mereka itu adalah para ulama tarekat. Jadi inspirasi dari spiritualitas dari tarekat. Nah ini juga sama tarekat Syadziliyah begitu ya. Teksnya juga sangat terkenal. Kemudian kok ini ada manuskrip Imam Bonjol dan seterusnya. Tapi untuk memastikan itu adalah perlu dilakukan penelitian. Jadi Kang Nurman memang satu pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan langsung itu adalah satu pertanyaan yang bisa dijadikan penelitian. Kalau pertanyaannya ke saya itu manuskripnya kertasnya apa? Kertas Eropa, itu berarti tidak perlu dilakukan penelitian karena jawabannya itu bisa cepat. Nah, tapi kalau yang jawabannya itu agak susah, berarti memang harus penelitian untuk memastikannya. Tapi asumsi sementara saya kira bisa dianggap demikian. Saya kira gitu ya. Ada lagi? Ada dari Ahmad Subhan. Assalamualaikum Kang Oman. Waalaikumsalam. Apakah benar kitab Dalailul Khairat itu sensitif pada era Hindia Belanda? Dalailul Khairat adalah kitab kedua yang dicetak batu oleh Kemas Muhammad Azhari di Palembang pada awal 1849, persis setelah mencetak Al-Quran pertama pada tahun 1848. Tetapi percetakan tersebut tidak dilaporkan kepada pihak kolonial Belanda. Wassalam. Ya, saya kira memang di faktanya ya di beberapa daerah kitab Dalailul Khairat ini yang isinya puji-pujian itu memang dijadikan sebagai satu teks, satu kitab oleh para tokoh agama untuk membangkitkan satu semangat untuk menimbulkan, melahirkan energi positif termasuk ketika melakukan perlawanan. Sebetulnya Dalailul Khairat salah satu saja, karena teks-teks yang lain ataupun narasi-narasi yang lain selama itu bisa membangkitkan semangat perjuangan pribumi, memang itu sangat sensitif bagi pemerintah kolonial, dilarang. Termasuk aksaranya kan, aksara Jawi juga menjadi dilarang karena itu sangat identik dengan perlawanan. Dalam teks-teks yang menggambarkan pembuangan itu juga kan demikian kan.
Jadi Syekh Yusuf juga dibuang ke Ceylon, kemudian ulama-ulama lain termasuk Kiai Hasan Maulani misalnya, itu juga kan dari Lengkong yang diteliti oleh saudara Nida itu kan juga menghasilkan teks-teks begitu ya, yang itu awalnya dibuang itu ke Cirebon, tapi karena tetap saja berpengaruh, maka dibuang kemudian ke Manado, tetap saja berpengaruh, melahirkan teks-teks. Jadi ada ketakutan terhadap teks-teks yang dilahirkan oleh para ulama itu ya. Saya kira demikian. Assalamualaikum, ada Waalaikumsalam. pertanyaan dari Mawati Yahya. Tadi menyambung Dalil Khairat tadi juga. Mungkin karena isi Dalil Khairat itu isinya hizib dan amalan riyadhah, Belanda takut dengan efek hizib tersebut. Apakah seperti itu? Saya kira demikian. Hizib itu kan waktu saya kecil itu, waktu kita di pesantren, bahkan sejak sebelum ke pesantren, saya tuh sudah diajarin hizib sama ayah saya. Tapi hizib itu bertingkat. Ada hizib yang ya wirid-wiridan gitu ringan, sampai ada hizib yang untuk bisa terbang. Ayo, mau nggak? Hizib Syafi. Kemudian ada hizib yang untuk melawan makhluk-makhluk gaib. Gitu. Tapi ada syarat-syaratnya tentu saja hizib itu ya. Jadi para ulama tidak sembarangan menyampaikan. Nah, karena Dalailul Khairat itu memang berisi doa-doa yang disebut kemudian dengan hizib, saya kira memang di situ menimbulkan satu energi. Bagaimana mekanismenya tentu tidak perlu diciptakan dengan akal, karena beberapa hal itu doa-doa itu paling tidak bisa menimbulkan semangat, kemudian kekuatan spiritual gitu ya, untuk melakukan dalam konteks perjuangan itu melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Saya kira benar adanya lah gitu ya. Dan ini saya jadi terinspirasi, mungkin bagus juga kalau kapan-kapan kita ngariksa manuskrip Dalailul Khairat ya. Karena waktu saya di Oxford dulu, tahun 2010, itu ada satu jemaah yang dari Indonesia dan Malaysia, setiap malam tertentu, malam Jumat itu dipimpin oleh Profesor Afifi Al-Akiti, itu membacakan Dalailul Khairat juga. Gitu. Nah ini menarik juga ini. Kapan-kapan. Ada lagi? Satu lagi dari medsos, akun Zamzam Abdul Rahman. Assalamualaikum Prof. Izin bertanya. Waalaikumsalam. Tadi diceritakan bahwa pada awal revolusi perjalanan haji terhalang sekian hal karena kita belum lepas administrasi dari pemerintah kolonial. Bagaimana proses kita menuju mandiri dalam proses administrasi dan hal yang lain terkait pemberangkatan haji pada zaman pasca kolonial? Ya, tentu bertahap seiring dengan tahapan berdirinya Kementerian Agama ya. Jadi Menteri Agama yang pertama kan tahun 46 ya, Kiai Rashidi, kemudian terus berlanjut ke menteri-menteri berikutnya yang tadi saya ceritakan juga. Itu kan sebetulnya setelah Kementerian Agama itu mulai lebih mapan, maka pengurusan haji juga sudah semakin terorganisasi. Tapi sesungguhnya kalau kita baca di sini juga ada sampai tahun 50-an pun memang masih 50 mungkin terlalu jauh gitu ya. Di penyelenggaraan haji itu yang sampai tahap yang sekarang itu memang sangat panjang, puluhan tahun prosesnya. Jadi kita sangat berterima kasih sekarang itu bahwa sistem pengelolaan dana haji, kemudian administrasi haji itu juga diatur oleh negara. Tentu negara bukan mengatur fikih hajinya karena tidak boleh negara mengatur fikih satu agama tertentu karena kita bukan negara agama ya, bukan negara Islam. Tetapi yang diatur adalah tata caranya, pelaksanaannya karena menyangkut kepentingan orang banyak. Kalau tidak diatur, bisa jadi ada kematian. Buktinya dalam teks-teks yang lama, ketika pengaturan itu termasuk vaksin segala kan, ketika tidak dilakukan oleh pemerintah, maka menimbulkan public disorder gitu, ketidakteraturan di dalam masyarakat gitu. Saya kira begitu ya. Silakan. Silakan. Kang Ilham Nur Wansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baru kesini lagi saya ke studio ngarik saya. Ya, alhamdulillah.
Begini Kang Maman, jadi haji dalam konteks yang lebih luas dalam artian pilgrimage atau berziarah ya, berziarah gitu ya. Ini saya lihat ada titik temunya dengan misalnya agama atau kepercayaan lainnya. Yang saya lihat dalam teks Sunda kuno antara lain salah satunya itu ada teks Bujangga Manik, naskah Sunda kuno abad 16 awal atau 15 akhir. Di situ ada seorang tokoh yang diceritakan sebagai Pangeran Pakuan Pajajaran yang melakukan sebuah perjalanan ziarah melintasi Pulau Jawa. Ia mencari pencerahan, gitu, pencerahan jiwa ke beberapa tempat kebuyutan atau disebut tempat untuk berziarah, pilgrimage ya. Gitu kan? Nah ini saya lihat ada titik temunya dalam hal pencarian suatu pencerahan gitu kan. Meskipun mungkin apakah itu masuk suatu rukun agamanya atau tidak, saya butuh kurang paham juga. Tetapi mungkin Kang bisa mengulanginya. Ya, atur nuhun Kang Ilham. Kang Ilham Nurwansyah ini pada episode tentang Sunda Empire itu juga duet dengan saya, hadir di Ngariksa ya. Tapi waktu itu studionya masih zaman Sunda Empire. Sekarang sudah lebih modern. Ini zaman keraton kali ini. Ya. Jadi pertanyaannya menarik bahwa dalam agama lain, bahkan dalam agama sebelum agama-agama besar datang ke Indonesia, sebelum Hindu Buddha masuk, di dalam teks yang disebutkan Bujangga Manik, teks Sunda kuno, itu juga ada tradisi pilgrimage itu, ziarah. Memang betul di dalam semua kepercayaan spiritualitas dan agama-agama itu memang tradisi ziarah itu selalu ada. Kalau kita suka nonton film Buddha misalnya, Buddhism ya, bagaimana biksunya itu melakukan perjalanan dari timur ke barat, ya nggak? Apa? Mencari apa? Kitab suci, ya betul. Yang ada Sun Gokongnya itu loh. Ada Sun Gokong, kemudian ada Patkai sama siapa satu lagi? Ya, Kerasakti itu Sun Gokongnya. Ya, Patkai betul. Satu lagi saya jadi lupa. Ya, nanti tolong di komentar medsos ya. Jadi itu saya senang sekali tahun 90-an tuh nonton itu. Bukan karena saya ingin ikut perjalanannya, tetapi ya menarik sebagai sebuah karya sastra waktu itu gitu ya. Nah itu kan ada tradisi perjalanan, dan dalam rihlah, kita menyebutnya rihlah kalau dalam teks Arab, dalam rihlah itu dalam ibadah haji dalam konteks ini memang ada rihlah, ada perjalanan yang itu puncak tujuannya adalah spiritualitas, untuk mendapatkan spiritualitas. Kalau sudah di Ka'bah, kalau sudah di tempat yang tidak ada lagi yang namanya arah, mau arah ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara, semuanya ngadep ke satu titik gitu ya, ke Ka'bah. Itu spiritualitas orang yang beragama, dalam hal ini Muslim, itu mencapai satu titik puncak spiritual. Bukan menyembah Ka'bahnya tentu saja, karena itu syariat saja kan, cara saja. Sayyidina Umar bin Khattab juga kan bilang, kalau saja tidak diperintahkan oleh Nabi nih, saya ini tidak akan mencium Hajar Aswad. Nah, jadi substansi dari tawaf segala itu kan sebetulnya itu. Nah, agama-agama lain juga, kisah Bujangga Manik itu sampai mengunjungi 400-an ya, tempat ya, di Jawa, di Bali, di mana, kemudian balik lagi ketemu ibunya, di situ kemudian mendapatkan pencerahan. Ya, saya kira ini sama. Saya yakin di dalam agama-agama lain juga kita harus memahami bahwa spiritualitas itu ada di dalam agama-agama, di dalam kepercayaan adat juga, gitu ya. Yang itu kita harus melihatnya tidak hanya sebagai tampilan luarnya saja, tapi ada spiritualitas. Demikian pula di dalam tradisi ibadah haji ini. Nah, saya ingin sedikit tadi menambahkan yang terkait dengan transformasi pengelolaan haji itu. Memang saya jadi ingat tahun 51 saja Menteri Wahid Hasyim itu, Kiai Wahid Hasyim, itu tahun 51 itu diprotes itu oleh umat karena pada tahun 51 saja transformasi haji itu dianggap bermasalah gitu ya. Di dalam biografi menterinya itu diceritakan bahwa
karena ada protes, maka Kiai Wahid pun itu kemudian ya sudah, saya tidak ingin melanjutkan lah kira-kira, karena saya merasa bersalah. Kira-kira mungkin begitu kalau disederhanakan. Jadi dalam konteks ini memang sampai tahun 50-an pun, meskipun Kementerian Agama sudah establish, sudah penyelenggaraan haji itu mungkin waktu itu masih bukan hanya transportasinya saja, sistem pencatatannya saja itu kan baru belakangan sekarang. Bahkan sekarang pakai Siskohat begitu ya, teman-teman di Direktorat Jenderal PHU Kementerian Agama itu sekarang itu punya sistem informasi yang terpadu untuk haji dan bahkan sekarang untuk umroh juga gitu. Jadi mudah-mudahan ini semakin memberikan kekhusyuan buat para jemaah haji.